Shalom saudara, bersyukur untuk kesempatan merenungkan firman Tuhan bersama-sama lagi. Mari kita mulai dengan doa. Bapa, dengan hati menyembah, kami membuka telinga kami, siap mendengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami mengerti kebenaran-Mu melalui bagian kitab suci yang kami baca hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan. Amin. Saudara, hari ini kita merenungkan 2 Samuel pasal ke-18. Silakan membaca pasal ini secara keseluruhan, karena saya bacakan hanya 2 ayat saja, ayatnya yang ke-5 dan ke-33. Demikian firman Tuhan. Raja memberi perintah kepada Yoab, Abisai, dan Itai. Perlakukanlah Absalom orang muda itu sebaik mungkin demi aku. Seluruh tentara mendengar ketika raja memberi perintah kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Ayat 33, terguncanglah hati raja, lalu ia naik ke ruang atas pintu gerbang dan menangis. Sambil berjalan ia berkata demikian, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Andai saja aku yang mati ganti engkau Absalom. Anakku, anakku. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Saudara, umumnya orang itu gembira ya, bahagia ketika meraih kesuksesan. Benar? Tetapi pasal ini menunjukkan bahwa keberhasilan yang diraih Daud itu disertai dengan kehilangan yang mengguncang hatinya. Pasal ini diawali dengan strategi Daud untuk mengalahkan para pemberontak dan diakhiri dengan kemenangan besar, tetapi dinodai oleh tangisan Daud atas kematian sang pemimpin pemberontak yang tidak lain adalah Absalom, putranya sendiri. Dalam peristiwa di pasal 18 ini, saudara, kita bisa merasakan bahwa sebagai ayah, Daud itu sangat mengasihi Absalom. Tapi pada saat yang sama, sebagai raja, Daud juga sangat ingin keadilan ditegakkan. Maka saudara, ia mengatur pasukannya sedemikian rupa untuk memastikan pasukannya itu menang mutlak. Tetapi Daud juga memberi perintah seperti ini kepada para pemimpin pasukannya. Perlakukan Absalom dengan lembut, karena dia anakku. Ini jelas perintah yang sulit. Sekaligus perintah yang tidak sesuai dengan target Daud yang ingin menang mutlak tadi, saudara. Tidak mengejutkan jika perintah ini gagal dilaksanakan. Bahkan Panglima Yoab dan anak buahnya itu rame-rame membunuh Absalom ini. Nah, saudara-saudara, peristiwa di pasal 18 ini adalah contoh kasus di mana keadilan dan kasih itu tidak bisa ketemu. Salah satu harus dikorbankan. Dan hasil peperangan pada hari itu menunjukkan bahwa keadilanlah yang ditegakkan. Sementara itu kasih Daud dikorbankan. Itu sebabnya saudara, Ahima yang menawarkan diri berlari ke Yerusalem untuk menyampaikan kabar kemenangan besar pasukan Daud ini, pada akhirnya tidak bisa berkata-kata di hadapan Daud. Karena ia menyadari bahwa ia harus menyampaikan kepada Daud sebuah kabar baik yang disertai kabar buruk. Dan setelah tahu Absalom mati, merataplah Daud dengan pilu, saudara-saudara. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Saudara, mengucapkan nama Absalom 3 kali ini jelas mengungkapkan sesuatu kesedihan yang mendalam, saudara-saudara. Oh,
andai saja aku yang mati ganti engkau. Saudara, ini ungkapan penyesalan. Daud sadar bahwa dia turut bertanggung jawab atas kematian Absalom itu. Nabi Nathan memang telah menyatakan sebelumnya bahwa karena Daud berzina dengan Batsheba dan membunuh Uria suaminya, maka anak-anak Daud akan memberontak melawan dia dan akan mati. Nah, saudara-saudara, pengalaman Daud di pasal ini memberi pelajaran penting tentang betapa seriusnya dosa itu, saudara. Akibat dosalah ada tangisan, ada kematian, bahkan kematian yang kekal. Tetapi saudara-saudara, pengalaman Daud di pasal ini juga mengingatkan kita akan Injil, saudara. Di dalam peperangan Daud ini, keadilan dan kasih tidak bisa ketemu. Di dalam peperangan ini, Daud tidak bisa menyatakan kasih dan keadilannya kepada Absalom secara bersamaan. Tetapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh Daud ini, kelak bisa dilakukan oleh seorang anak Daud yang lain, yaitu Yesus. Di kayu salib itu, Yesus Kristus mati menggantikan kita orang berdosa, saudara. Di kayu salib itu, kabar buruk sekaligus kabar baik disampaikan kepada kita orang berdosa. Daud meratap dengan penuh rasa bersalah, menyadari bahwa pemberontakan dan kematian Absalom itu akibat dosa masa lalu Daud. Tetapi di kayu salib itu, Yesus Kristus, Putra Allah, meratap karena ia memikul dosa seluruh dunia dan mengalami hukuman atas pemberontakan dosa kita, saudara. Di kayu salib itu, kasih dan keadilan Allah itu bisa dipertemukan oleh Yesus. Oleh karya salib Yesus itulah kita punya jaminan untuk menang melawan dosa, juga menang dalam menghadapi pergumulan dan tantangan hidup yang kita hadapi tiap-tiap hari. Puji Tuhan, bukan? Haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, yang sekali lagi menunjukkan bahwa setiap bagian Alkitab adalah tentang Tuhan Yesus, tentang Injil. Tuhan, mampukan kami hidup berpadanan dengan Injil itu. Baik ketika kami berhasil maupun kami mengalami kehilangan-kehilangan dalam hidup ini. Mampukan kami menghidupi Injil, baik di rumah, di tengah masyarakat. Kiranya hidup kami memancarkan kasih Allah, kebenaran Allah, sekaligus keadilan Allah itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersyukur untuk firman Tuhan. Amin.